Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad, ulaika, tiga ini, iman, hijrah, jihad, Allah beri garansi, yarjuna, mereka tiga orang ini akan bisa menjemput, yang bisa mendapatkan garansi dari Allah, yakni yarjuna rahmat Allah. Imannya sahabat ini hidup, syahadatnya itu syahadat berfungsi, syahadatnya itu menyala ya ikhwah, syahadatnya membakar semangatnya, syahadatnya itu betul-betul berfungsi menyala dirinya dalam menjemput rahmat Allah, karena ada iman yang diproses oleh syahadat. Ada Bilal bin Rabah ditelanjangi, dikuliti, ditindis, bahkan mau dipenggal lehernya, tetap ahad, ahad, ahad. Begitu syahadatnya Bilal, seolah-olah terkuliti itu jauh lebih nikmat dibanding aku berpisah dengan syahadat yang aku yakini. Begitu Bilal sepertinya bengkak badannya dipukul, jauh lebih siap dibanding dengan hilang itu syahadatnya, hilang itu keimanannya. Sampai bosan itu Ubay bin Khalaf, sampai bosan itu tuannya siksa, dan itu mengatakan inna hadza sihir, ini sihir, ini pengaruh sihirnya Nabi Muhammad. Disiksa tetapi tetap tersenyum. Apa yang ada ya ikhwah? Imannya menyala, syahadatnya hidup, dia siap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah syahadat yang berfungsi. Ini namanya syahadat as-sadiqu masduq. Sudah dia membenarkan dan dia sudah dibenarkan. Tidak pura-pura mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini betul-betul syahadat yang jaminannya ampunan Allah. Ini syahadat yang betul-betul pemisah antara keimanan dengan kekufuran. Hadirkan ya ikhwah, antum seandainya hadir waktu itu sebagai Bilal, antum ditelanjangi, disiksa, dipukuli, bengkak. Kita ini baru menghadiri pengajian, menghadiri taklim, sudah 1000 alasan untuk tidak datang. Di mana penghargaan kita tentang keimanan? Bagaimana iman kita mau menyala ikhwah kalau pengakuan kita kepada Allah tidak beres, kesaksian kita kepada Allah itu tidak beres? Ini yang membuat ringan para sahabat melangkah, beban-bebannya dia pikul itu 500 kilo nyawa taruhannya, tapi dia siap. Kita baru beban sedikit sudah cengen mengeluh, baru juga mau rindu surga, mau juga diampuni dosa kita. Karena itu sekalian diawali dengan keimanan. Bagaimana sahabat Ammar, dia dipanaskan air mendidih 3 hari 3 malam,
lalu dididihkan air itu, lalu diancam, imanmu, Tuhanmu, atau hartamu. Saya bilang, saya pilih iman saya. Dia rela naik di air mendidih. Itulah ketika iman sudah menyala, ya ikhwan. Kalau antum pelajari bagaimana sosok Mus'ab bin Umair, kaya raya di Mekah, anak satu-satu, anak tunggal, pewaris, yang bisa mewariskan harta yang kaya raya, tapi dia rela melepaskan kekayaannya, yang akhirnya mati di Madinah karena ikut di perang Badar. Sehingga ketika Rasulullah SAW melihat ini Mus'ab bin Umair, beliau menangis karena dia bayangkan tidak ada pemuda yang paling harum melebihi harumnya namanya Mus'ab bin Umair di Mekah. Tidak ada perempuan yang tidak tergoda dan tidak terayu oleh Mus'ab bin Umair. Tidak ada laki-laki yang paling bagus pakaiannya, paling indah penampilannya, dan paling terkenal pemuda tampang, pintar, cerdas, gagah luar biasa. Tetapi begitu mengenal Islam, begitu mengenal syahadat, dia rela tinggalkan Mekah, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan segala-galanya. Apa yang dia cari? Perbaiki iman, merawat iman. Jadi memang sekalian segala-galanya harus kembali, perbaiki iman kita. Ini anak-anak ini kalau ada yang ya loyo-loyo tidak semangat mengaji, loyo-loyo tidak semangat itu bangun sholat subuh, sama bagus kasih bangun kembali syahadat ulang kobeden. Karena kita waktunya disuruh syahadat tidak masuk keyakinan dalam diri. Beda Ali bin Abu Talib, masih remaja, nak seumur anda. Ali 6 panitia khusus yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Anak orang tua Abu Bakar, wanita Asma, pemuda Abdullah, remaja seperti anda adalah Ali bin Abu Talib. Ketika orang-orang kafir Quraisy haus darah dengan sayembara siapa mendapati Muhammad waktu mau hijrah, hidup atau mati, dia dapat Muhammad, hidup atau mati, bawakan lehernya sama saya. Akan dikasih 100 ekor unta terbaik. Kira-kira 100 ekor unta terbaik itu kira-kira 100 juta. Kali 100 kira-kira 10 miliar. Berapa memang itu jalan kote? 10 miliar. Berapa itu karopo? Berapa crispy? 10 miliar. 10 miliar. Siapa yang mendapati Muhammad hidup atau mati, maka akan diberikan 100 ekor unta yang terbaik. Siapa yang tidak bersemangat mencari hadiah? Yang penting kau dapati Muhammad hidup atau mati. Bersemangat orang kafir. Itulah orang kafir, Pak. Hausnya dia dengan harta, hausnya dengan dunia, semangat. Tapi ada anak muda remaja haus dengan kematian, tidak takut. Ali bin Abu Talib. Ketika Rasulullah, Ali, sebentar ini orang kafir, Jibril bawa bocoran sama saya. Rumah saya mau dikepung oleh algojo kafir Quraisy. Saya mau dibunuh. Maka Ali, supaya siasat strategi, kamu harus masuk di rumah saya. Kau tidur di tempat tidur saya, kau pakai selimutku sebagaimana selimut yang saya pakai. Kau tidur seperti sebagaimana saya tidur, sehingga orang kafir begitu akan menyerbu, kamu yang diserbu. Tapi saya tanya dulu santri, ada di antara berani kalau nyawa taruhannya begini? Orang kafir itu datang, tidak ada orang kecuali kita. Kamar Nabi
selimutnya Nabi, kita tidur seperti Nabi di situ. Kira-kira masih bisa sakit tidur? Ali, ini bukan cerita dongeng, nak. Ini bukan film kartun. Ini bukan cerita hayal, bukan yang dibikin-bikin. Ini hanya kisah asul haq, kisah benar, nak. Supaya kita belajar menjadi Ali yang berani. Ali siapkan nyawanya. Ketika Ali ditanya, Ali, kenapa kau berani menjual dirimu? Itu kata Ali, kalau Ali yang terpotong, Ali yang terbunuh, selesai. Cuma Ali yang mati. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mati, Rasulullah yang terbunuh, habis ini Islam. Saya mau mengambil ini sekali mengatakan, jangan mudah melemparkan tanggung jawab itu sama orang. Ambil kebahagiaan ini. Islam katakan, siapa lagi kalau bukan saya? Siapa kalau bukan saya? Yang mengatakan ya nusifulan, jangan mengatakan saya, mumpung saya masih hidup, saya mengambil alih itu. Jangan mudah mengatakan saya sibuk, saya sibuk, saya sibuk, saya sibuk. Kalau sudah genting iwa, jangan lagi pakai alasan. Ali nyawa mau, tidak ada pikir bilang mati saya, bagaimana nanti, bagaimana, tidak. Saya mau. Ini syahadat Ali, mau dipelajari ya ikhwan. Menikmati kematian, menikmati selimut kematian, menikmati ranjang kematian, menikmati rumah kematian. Mau apa yang dia lihat? Cinta sama Islam.